Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada sore yang penuh barakah ini kembali kita berkumpul di Masjid Surageng Al-Fatah untuk melaksanakan ketaatan pada Allah dengan sholat maghrib secara berjamaah. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pembelajaran kita setelah sebelumnya kita libur sepekan. Dan pada kesempatan kali ini kita masih membahas pada bab ke-29, yaitu tentang menisbatkan hujan kepada bintang. Dan kali ini kita masuk pada dalil kedua, ketiga, dan keempat. Mari kita niatkan hati kita dan luruskan niat kita untuk menimba ilmu dengan apa yang disampaikan oleh beliau guru kita Ustaz Fahrudin SPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau falyatafadhal mazkur. Udah enggak burik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan dari syarah kitab tauhid. Kita masuk bab yang ke-29, yaitu ma ja'a fil istisqa bil anwa, yaitu menisbahkan turunnya hujan kepada bintang. Insyaallah kita akan bahas dalil kedua sampai keempat. Adapun pertemuan yang sebelumnya sudah kita sebutkan dalil yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Dan kalian membalas rezeki yang telah dikaruniakan kepadamu dengan mendustakannya. Artinya hujan itu adalah nikmat yang Allah berikan, rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Tetapi kalian mendustakannya. Artinya kalian mendustakan yang menurunkan hujan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Justru Anda nisbahkan hujan itu kepada bintang-bintang tertentu. Tapi itu dalil pertama yang sudah kita bahas. Adapun malam ini kita akan bahas dalil yang kedua, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah." Ada 4 perkara dari umatku termasuk perkara jahiliyah. La yatrukunahunna, dan mereka tidak akan meninggalkannya. Jadi perkara jahiliyah itu tidak akan ditinggalkannya. Apa saja 4 itu? Yang pertama adalah al-fakhru bil ahsab, bangga dengan kebesaran leluhurnya. Wa ta'nu fil ansab, yang kedua adalah mencela keturunan. Yang ketiga adalah listisqa bin nujum, adalah mengaitkan turunnya hujan kepada bintang tertentu. Dan yang keempat adalah waniyah, adalah meratap. Inilah 4 perkara jahiliyah. Jadi 4 ini bukan berarti pembatasan. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan, bilangan yang disebutkan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis itu tidak menunjukkan pembatasan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah pembatasan. Waqala, kemudian Nabi SAW bersabda, an-na'iha, orang yang meratapi kematian seseorang, idza lam tatub, jika dia tidak bertaubat, qabla mautiha, sebelum kematiannya,
Maka apa? Tuqamu yaumal qiyamah. Nanti dia akan dibangkitkan pada hari kiamat. Wa 'alaiha syirbalun min qatiran. Dia kenakan pakaian dari cairan yang tembaga yang panas. Wadir'un min jarab, serta mantel yang bercampur dengan penyakit-penyakit. Jadi ini adalah apa? Ini ancaman bagi mereka yang meratap tidak bertaubat. Adapun keterangan tentang hadis ini, jadi 4 perkara yang disebutkan dalam hadis ini itu menunjukkan celaan. Kenapa? Karena Nabi SAW menyebutkan bahwa itu adalah kebiasaan dari orang-orang jahiliyah. Jadi hadis ini juga menunjukkan bahwa terkadang seorang muslim belum bisa atau belum berhasil meninggalkan beberapa kebiasaan jahiliyah. Namun tetap saja tidak boleh kita menyebutkan sebagai orang jahiliyah. Ingat, jahiliyah itu adalah zaman sebelum diutusnya Nabi Muhammad. Maka tidak boleh kita mengatakan sekarang ini bahwa dia adalah orang jahiliyah, nggak boleh. Tetapi kita mengatakan perbuatan dia itu adalah perbuatan orang-orang jahiliyah. Jadi nggak boleh menisbahkan orang yang hidup di zaman sekarang itu adalah jahiliyah, nggak boleh. Karena jahiliyah itu adalah sebelum Nabi Muhammad itu diutus. Adapun setelah Nabi Muhammad maka tidak ada lagi zaman jahiliyah. Hanya saja kita katakan bahwa dia melakukan perkara yang merupakan sisa-sisa dari perkara jahiliyah. Seperti misalnya apa? Ketika Abu Dzar mencela Bilal, mencela keturunan Bilal, kemudian Nabi SAW berkata, "Ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ayartahu bi ummihi innaka mru'un fika jahiliyah." Apakah kamu menghinanya dengan menghina ibunya? Maksudnya ibunya Bilal, sesungguhnya dalam dirimu masih terdapat sifat jahiliyah. Jadi Nabi SAW tidak mengatakan kepada Abu Dzar, kamu adalah orang jahiliyah, tidak. Tetapi kamu adalah apa? Di situ ada sifat jahiliyah yang ada pada dirimu. Maka mencela nasab itu adalah bagian dari perkara jahiliyah. Demikian juga di antara perkara jahiliyah adalah wanita yang keluar dari rumahnya dengan berhias ketika dia dalam masa berkabung. Ketika dalam masa berkabung atau dia wanita yang keluar dari rumahnya walaupun tidak dalam kondisi berkabung, dia keluar dari rumahnya berhias, tabarruj, maka itu juga adalah perkara jahiliyah. Bukan berarti si wanita ini adalah orang jahiliyah, tidak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waqarna fi buyutikunna." Hendaklah kalian para wanita itu tetap tinggal di rumah kalian. Wala tabarrujna. Janganlah kalian berhias tabarrujal jahiliyatil ula. Sebagaimana orang-orang jahiliyah terdahulu. Jadi ini adalah dalil menunjukkan bahwa ini adalah sifat jahiliyah. Jadi bukan orang jahiliyah. Jadi berapa banyak yang kita lihat para wanita di zaman sekarang ini, kalau hendak keluar dari rumahnya itu pasti berhias terlebih dahulu. Apalagi bukan hanya wanita-wanita dewasa, wanita-wanita anak SMP aja, anak SD aja sudah mulai dandan, sudah mulai berhias. Dan bukan hanya menimpa siapapun di kalangan, kita katakan di kalangan pondok pesantren aja, wanita-wanita yang masih SMP aja sudah pakai lipstik yang menyala, pakai artinya berhias, rambutnya kemudian diwarnai. Ini semuanya adalah apa? Ya kita katakan itu adalah perkara jahiliyah. Padahal yang demikian itu adalah salah satu perkara jahiliyah. Nah, wanita muslimah yang baik itu seharusnya dia betah tinggal di rumah-rumah mereka.
Kenapa? Karena surganya wanita itu sebenarnya di rumahnya. Jadi surganya wanita itu adalah di rumahnya. Jadi dia cukup betah di rumah itu sudah mendapatkan surga. Sudah surganya. Artinya kemaksiatan itu justru berkurang ketika dia di dalam rumah. Itu adalah wanita-wanita hendaknya betah di rumahnya. Jadi jangan sebagaimana pepatah mengatakan kirdun fil kirdun fil dakhil wa gazalun fil kharij. Jadi ketika di dalam rumahnya itu seperti monyet. Lompat sana, lari sini, gelantungan sini, gelantungan sana. Itu artinya dan kalau di luar itu seperti kijang. Kijang itu kalau di luar rumah jina. Jina. Maka jangan seperti itu. Itu adalah pepatah orang Arab. Jadi itu adalah menunjukkan bahwa wanita itu adalah jangan sampai dia keluar dari rumahnya. Dan ketika harus keluar dari rumah, kalaupun misalnya harus keluar dari rumah, maka hindarilah namanya berhias dan memakai wangi-wangian. Itu adalah dua perkara yang hendaknya diperhatikan bagi wanita, adalah berhias dan juga adalah berhias dan memakai wangi-wangian. Kenapa? Karena itu adalah perkara jahiliyah. Baik, ada pun rincian berkaitan dengan hadis di atas adalah yang pertama adalah al-fakhru bil nasab, bangga dengan nasab. Ya. Kalau saya misalnya dia mengatakan saya keturunan bangsawan, kalau kamu keturunan bangsat. Ya. Jadi jangan seperti itu ya kan. Jadi nggak boleh berbangga dengan nasab. Ya. Saya darah biru, kamu darah merah. Jadi para ulama mengartikan adapun al-ahsab yang dimaksudkan dalam hadis itu, al-ahsab itu ada dua makna. Yang pertama adalah nasab atau nenek moyangnya. Yang kedua itu adalah al-ahsab itu kedudukan dia di masyarakat. Artinya orang-orang tersebut membanggakan nasab dan kedudukannya di masyarakat. Dan perkara ini ya masih banyak kita dapati di tengah-tengah masyarakat kita. Padahal kita ketahui bahwa barometer kemuliaan seseorang itu bukan dari nasabnya, bukan dari kedudukannya, bukan dari warna kulitnya, tidak. Tetapi dari ketakwaannya. Itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang dilihat itu adalah ketakwaannya, bukan warna kulit, bukan sukunya, bukan nasabnya, keturunannya dan sebagainya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ya Yuhannas, wahai manusia, ala inna rabbakum wahid. Ya. Bukankah Rabb kalian itu adalah satu? Wa anna abakum wahid. Dan bukankah bapak kalian itu satu? Yani Rabb kita adalah satu. Nah, bapak kita adalah satu, yaitu Nabi Adam. La fadla li arabiyyin wala ajamiyin. Tidak ada kelebihan bagi orang-orang Arab atas orang-orang Ajam. Orang Ajam itu adalah non-Arab. Wala li ajamiyin ala arabiyyin. Tidak juga ada kelebihan orang yang Ajam atas orang Arab. Wala li aswada ala ahmar, wala li ahmara ala aswad illa bittaqwa. Dan tidak ada kelebihan bagi orang yang berkulit putih dengan yang berkulit hitam. Demikian juga kulit hitam dengan kulit putih, kecuali dengan ketakwaan. Jadi oleh karenanya jika seorang dikaruniai status keturunan yang mulia dan disertai dengan takwa, maka dia akan semakin menjadi mulia. Dia akan semakin mulia, semakin terhormat kalau dia dari keturunan yang mulia dan juga dilihat dari ketakwaannya. Akan tetapi jika ternyata dia memiliki status keturunan yang mulia, ya, dia keturunan bangsawan atau keturunan darah biru, ya, atau dia merasa dirinya keturunan Nabi, namun dia tidak bertakwa kepada Allah,
maka tidaklah akan bermanfaat baginya status keturunannya. Maka kalau ada yang mengatakan keturunan Nabi itu adalah lebih mulia walaupun dia bodoh, jahil, karena dia keturunan Nabi itu lebih mulia daripada 70 orang ulama yang alim. Ini adalah apa? Ini hadis palsu. Ini adalah hadis dibuat-buat. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah apa namanya? Jadi bukan keturunan. Kalau keturunannya dia memang keturunan mulia tapi tidak bermanfaat bagi status keturunannya tersebut. Kalau dia berbuat, kalau dia tidak ada ketakwaan padanya. Dan berbangga dengan nasab itu merupakan secara umum. Apa namanya? Orang-orang yang merasa dirinya lebih tinggi kan itu orang memiliki kedudukan, itu dia akan merasa bangga dengan kedudukannya. Sehingga terkadang sebagian mereka itu mencela nasab suku yang lain, dan suku yang lain tersebut juga mencela nasab mereka. Bahkan terkadang dalam satu suku yang terdapat beda marga, akhirnya sebagian membanggakan marganya atas sebagian yang lainnya. Sehingga apa? Timbul saling cela-mencela. Padahal yang demikian ini sama sekali tidak dibolehkan dalam syariat. Tidak ada kelebihan siapapun dia, keturunan apapun, itu tidak ada kelebihan. Tidak ada kelebihan sama sekali, kecuali adalah ketakwaan. Seperti kita lihat Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi itu adalah bukan orang Arab. Dia orang Persia. Ya. Tapi apa? Dikatakan kepada beliau kemuliaan. Ya kan? Kemuliaan dari Salman Al-Farisi. Sebagaimana yang disebutkan adalah apa? Qatarafal Islamu Salman Faris. Sungguh Salman Al-Farisi itu diangkat, dimuliakan oleh Islam. Kenapa? Karena ketakwaannya. Waqad wada al-kufru syarif Abu Lahab. Dan sungguh Abu Lahab menjadi hina karena kekufurannya. Siapa yang tidak kenal Abu Lahab? Dia keluarga Nabi. Artinya dia memiliki secara nasab dia adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Memiliki kemuliaan, memiliki kehormatan. Tetapi kita lihat Abu Lahab adalah apa? Dia adalah hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salman Al-Farisi yang bukan orang Arab tapi oleh Islam diangkat derajatnya. Ini adalah bukti menunjukkan bahwa nasab itu tidak berpengaruh sedikit pun. Siapapun dia keturunan Nabi. Abu Thalib kita katakan dia adalah paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi apa? Di sisi Allah itu tidak ada kemuliaan sedikit pun. Bahkan Abu Lahab, Abu Thalib itu adalah termasuk penghuni neraka. Ini yang adalah apa? Dalil yang menunjukkan. Maka hati-hati, jangan sampai kita bangga dengan nasab dan keturunan. Terlebih lagi jika sampai pada mencela nasab orang lain. Maka ya jangan sampai kita membicarakan. Ngapain kita juga bicarakan nasabnya orang lain? Itu adalah apa? Kurang kerjaan. Membicarakan nasab orang lain, nggak usah peduli dengan nasab orang lain. Jadi apakah dia keturunan dari mana kakeknya nggak perlu kita itu. Kecuali yang yang perlu kita pelajari itu adalah keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu keturunannya sampai kemana? Nabi Ibrahim sampai ke turunan keberapa? Nabi Ismail itu adalah apa? Jadi hanya dan itu salah satu perkara yang hendaknya kita ketahui. Adapun selain Nabi dan Rasul, maka apa? Ya ngapain? Kita nggak perlu berbicara tentang nasabnya Abu Bakar As-Siddiq, nasabnya Umar, nasabnya apalagi kita di zaman sekarang ini. Kalau mereka para sahabat saja nasabnya tidak terlalu kita jangan terlalu peduli dengan nasab-nasab mereka. Apalagi kita yang ada di zaman sekarang ini.
Jadi jangan sampai juga menyombongkan nasab, menyombongkan diri sendiri dari segala kualitasnya. Jangan sampai kita sombong dari segala sisi. Sombong dari kedudukan, jabatan, kepintaran, dari harta, sombong. Itu semuanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Islam. Tentunya jika bangga dengan diri sendiri saja telah dilarang, maka tentunya berbangga diri dengan nasab itu lebih tidak diperbolehkan lagi. Kalau diri kita saja itu tidak perlu bangga, maka apa? Maka lebih lagi kepada nasab. Itu tidak diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, Innallaha auha ila an tawadhu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala auha, telah mewahyukan an tawadhu, agar kalian itu tawadu, agar kalian itu rendah diri. Hatta la yabghi ahadun ala ahad, sampai kalian tidak menganiaya seorang pun atas seorang yang lain. Wala yabkharu ahadun ala ahad, jangan juga kalian sombong kepada seorang pun. Ya. Ini adalah dalil yang menunjukkan bahwa diri kita saja nggak boleh bangga, apalagi nasab dan keturunan. Sampai-sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tusair khaddaka linnas." Janganlah kalian memalingkan wajah kalian dari manusia. Itu karena sombong. Ya, artinya melengosi manusia itu adalah kesombongan. Wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ya. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Yang kedua, hadis yang disebutkan itu adalah termasuk perkara jahiliyah yang kedua adalah at-ta'nu fil ansab, mencela nasab atau keturunan. Nah, para ulama membagi tindakan mencela nasab itu dibagi menjadi dua. Ya, yang kedua-duanya ini sama-sama tidak dibolehkan. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah mencela suku atau nasab orang lain. Nggak boleh kita mencela. Ya. Nggak boleh, apalagi marga seseorang itu jangan sampai kita buat candaan. Candaan itu nggak boleh. Mohon maaf ya, misalnya yang punya marga. Ya. Misalnya dia, mohon maaf, misalnya si Majuntak dipleseti menjadi si Maju Tak Gentar. Nah, ini misalnya nggak boleh. Ini kita katakan itu mencela nasab. Ya. Mencela nasab itu nggak boleh kita hanya bercanda gurau dengan apa? Dengan nasab keturunan atau marga orang lain. Itu nggak boleh. Karena bisa jadi sebagian individu dari suku atau nasab tersebut adalah individu yang buruk. Akan tetapi pastilah ada sebagian dari mereka yang merupakan individu yang baik. Bukan berarti keturunan, misalnya dia merasa keturunan Nabi, ya, kita katakan keturunan Nabi ada yang baik, ada juga yang jelek. Nah, jadi jangan sampai mencela keturunan Nabi, padahal di situ ada kita katakan ada individu yang baik, ada juga individu yang buruk. Yang kedua, mencela nasab itu adalah meragukan nasabnya seseorang. Itu juga nggak boleh. Kita ragu dengan nasab seseorang. Ini nasabnya keturunan Nabi atau bukan, itu nggak boleh kita meragukan. Ya. Misalkan ada seorang yang mengaku berasal dari suku atau nasab tertentu, lalu temannya mencelanya karena meragukan dan tidak mempercayai pengakuannya tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena hukum asalnya adalah an-nasu mu'tamanuna ala ansabihim. Jadi seorang itu dipercaya terkait nasabnya, yang artinya yang diakui. Misalnya seorang dikatakan saya ini keturunan dari sini, maka ya sudah, orang lain itu jangan meragukan, jangan meragukan keturunannya. Seperti misalnya saya sendiri, saya keturunan dari
suku Bugis dari Makassar misalnya. Itu adalah apa? Kalau saya sampaikan ini, maka Anda nggak boleh ragu. Walaupun loh, ini katanya Ustadz tinggalnya di Papua. Ya, keturunan Papua. Orang kalau saya bilang keturunan Papua juga nggak percaya, ya kan? Orang nggak akan percaya. Artinya apa namanya? Jadi jangan sampai meragukan. Jadi kalau Anda meragukan nasab seseorang, itu adalah apa? Tadi juga saya sampaikan, ngapain ngurusi nasabnya orang lain? Ya. Sudah Anda suka, kalau dia sudah menyampaikan saya dari Madura, ya sudah percaya aja. Ya kan? Jadi Anda percaya saja. Artinya jika seorang telah mengatakan bahwa dirinya dari suku atau nasab tertentu, maka tugas kita itu adalah membenarkannya. Tidak boleh kita mendustakannya. Nggak percaya kalau kamu keturunan orang Madura. Ya, nggak boleh. Itu adalah apa? Ini termasuk mencela nasab. Dan ini juga tidak boleh. Adapun jika dia berbohong, kalaupun dia berbohong, maka itu urusan dia dengan Allah. Ya, urusan dia dengan Allah. Karena Rasulullah pernah bersabda, manidda'a ila ghairi abihi, siapa yang menisbahkan diri kepada selain bapaknya, wa huwa ya'lam, padahal dia tahu annahu ghairu abihi, dan dia tahu bahwa dia bukan ayahnya, maka fal jannatu alaihi haram, maka surga itu haram baginya. Ini adalah apa namanya, tidak boleh kita meragukan nasab seseorang. Akan tetapi jika dibalik pengakuan tersebut ada hukum syar'i tertentu atau ada hak yang harus ditunaikan, maka kita diperbolehkan untuk memastikan kebenaran pengakuan tersebut. Ya seperti misalnya di zaman sekarang ini ada yang mengaku keturunan Nabi, dia harus membuktikan, ya kan? Dia harus memastikan kebenaran pengakuan tersebut bahwa dia adalah keturunan. Nah, cuma ada dua, ima dengan cara melihat sejarah, karena itu sejarah itu tidak bisa dipungkiri, artinya dari kitab-kitab yang terdahulu. Nah, atau kalau enggak, yang kedua adalah pakai tes DNA. Walaupun Anda kakek kalian itu 5.000 tahun yang lalu, itu akan ketahuan. Nah, ini adalah teknologi. Jadi itu adalah kalau memang itu betul-betul harus ditunaikan, ya buktikan. Misalnya si A mewakafkan sebidang tanah dan bangunan untuk membiayai suku tertentu. Lalu ada seorang yang mengaku berasal dari suku tersebut. Maka kita diperkenankan untuk memastikan kebenaran pengakuan orang tersebut. Ini harus dibuktikan. Adapun jika tidak ada keperluan syar'i atau mendesak, maka tidak mengapa kita membenarkan tanpa memastikannya terlebih dahulu. Ini adalah apa? Jadi kalau cuma obrolan kamu dari mana, saya dari sini, sudah percaya aja. Saya nggak percaya kalau kamu dari sana, itu nggak boleh. Ya. Kecuali kalau memang ada urusan syar'i, ya memang mengharuskan adanya suku tertentu. Maka itu harus dibuktikan. Kemudian perkara jahiliyah yang ketiga adalah al-istisqa bin nujum. Jadi mengaitkan hujan dengan bintang tertentu. Adapun perkara mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu, ini sudah kita bahas dalam penjelasan di bab yang ke-29. Yaitu adalah ada namanya ilmu at-ta'sir, ada namanya ilmu at-tasyir. Ya, kalau ilmu taksir ini adalah haram. Artinya apa? Bintang itu memberikan pengaruh kepada bumi. Itu adalah apa? Itu nggak boleh. Jadi bintang-bintang itu yang ada di langit memberikan pengaruh pada bumi, ini maka ini nggak boleh. Ya, tapi kalau ilmu tasyir hanya untuk misalnya sebagai penunjuk, sebagai misalnya bintang ini menunjukkan musim ini atau musim itu atau itu adalah boleh. Jadi dibolehkan. Bintang ini itu juga nggak boleh. Jadi bintang itu memberikan pengaruh, dan ini
semuanya itu adalah haram. Kemudian perkara yang termasuk jahiliyah adalah niyah, meratap nangis yang lebih, nangis sambil bulu kuming di lantai, nangis sambil bentur-benturkan kepala di tembok, nangis sambil kemudian mencabut rambutnya, nangis sambil kemudian bajunya dirobek-robek, ya. Kemudian nangis sambil jambai rambutnya orang lain, nangis sambil kemudian nendami orang lain, bantingi orang lain. Ini namanya meratap. Ini namanya meratap. Jadi meratapi si mayit ini menunjukkan ketidaksabaran dan termasuk bentuk protes terhadap takdir Allah. Ini adalah ini termasuk perkara yang diharamkan. Kenapa? Karena meratap itu termasuk deretan dosa besar. Jadi meratap itu adalah bagian dari dosa besar. Kalau ada kematian Anda menangis, ya normal, wajar menangis. Tetapi ya dijaga, tangisan itu jangan sampai tangisan lari ke jalan raya sambil kemudian teriak-teriak, itu nggak boleh. Itu termasuk meratap. Dilihat dari ancaman yang keras yang disebutkan di dalam hadis di atas. Maksudnya apa? Ancaman bagi mereka yang meratapi si mayit dan tidak bertaubat. Dia akan dikenakan pakaian nanti dari sirbal, dari cairan tembaga, atau dalam hal ada yang mengatakan itu cairan aspal. Ada yang dipakaikan dari darab. Darab itu adalah pakaian yang lusuh, kotor, kemudian penuh dengan penyakit. Itu namanya jarab. Artinya coba lihat pakaian yang sudah dipakai keset, coba bagaimana lihat, walaupun dia baru, kalau dijadikan keset lama-lama kita lihat lusuh, kotor, dekil, apalagi penuh dengan penyakit. Itulah jarab. Jadi peringatan di atas itu mencakup manusia secara umum, siapapun dia yang meratapi si mayit. Akan tetapi dikhususkan, artinya meratap itu bukan hanya kepada, artinya manusia secara umum, laki-laki, perempuan, muda, tua, itu sama. Ya. Tetapi yang dikhususkan di sini adalah penyebutan wanita. Kenapa? Karena para ulama menyatakan pada dasarnya wanita itu sangat lemah, sehingga sangat mudah untuk meratap dan bersedih. Karena itu sebagian ulama berpendapat bahwa wanita tidak boleh ziarah kubur. Kenapa? Karena lemahnya hati mereka. Yang memang masalah khilaf antara ziarah kubur. Yang tidak ada khilaf itu wanita tidak boleh mengiringi jenazah sampai ke kuburan, itu nggak boleh. Adapun mengiringi jenazah sampai ke kuburan maka semua ulama sepakat. Adapun ziarah kubur maka baru di situ ada perselisihan. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena ziarah kuburnya bagi wanita itu adalah karena lemahnya hati mereka, yang akhirnya membuat mereka mudah sekali meratapi kepergian si mayit. Ya. Ada yang ziarah kubur sampai kemudian nangis-nangis di kuburan, ya, nangis-nangis di kuburan sampai kemudian tidur di situ. Ya. Ini nggak boleh. Ya. Kita katakan itu termasuk perkara jahiliyah. Terlebih lagi seringkali banyak maslahat-maslahat jadi tidak bisa dia kerjakan karena kesedihannya. Mestinya dia mendoakan, dia sebutkan kebaikan-kebaikannya. Itulah yang terbaik. Banyak maslahat-maslahat yang ditinggalkan. Tapi itu dalil yang kedua yang dipakai oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk bab yang ke-29. Adapun dalil yang ketiga adalah Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Zaid bin Khalid. Dia menceritakan suatu ketika Rasulullah SAW mengimami sholat di Hudaybiyah, sholat subuh. Setelah semalaman turun hujan. Nah, selesai melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap kepada orang-orang. Ini kebiasaan Rasulullah. Setiap selesai
sholat berjamaah, beliau menghadapkan wajahnya ke jamaah. Kemudian Nabi SAW bersabda, memberikan nasihat. Hal tadruna madza qala rabbukum? Ataukah kalian apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Qalu, kemudian mereka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Ini kalau Rasulullah masih hidup. Mereka jawabnya Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kalau di zaman sekarang kita jawab wallahu a'lam. Ya, wallahu a'lam. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan kalau ditanya sekarang ini Allahu wa rasuluhu a'lam. Itu sebagian ulama membolehkan. Qala, kemudian Nabi SAW bersabda, asbaha ibadi mu'min bi wa kafir. Di pagi ini ada di antara hamba-hambaku yang beriman, ada juga yang kafir. Amma man qala, adapun hamba yang mengatakan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, bahwa hujan ini turun berkat karunia dan rahmat Allah, berarti apa? Fadzaka mu'min, berarti dia adalah mu'min. Bi, dia adalah mu'min, beriman kepadaku. Wa kafirun bil kaukab, berarti dia kafir kepada bintang-bintang. Kalau dia mengatakan mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Wa amma man qala, adapun orang yang berkata mutirna binau'in kada wa kada, yang mengatakan bahwa hujan turun karena bintang ini dan bintang itu, maka apa? Kata Nabi, fadzaka kafir, maka dia adalah kafir. Dia telah kafir bi kepadaku mu'minun bil kaukab, dan dia beriman tersebut. Maka apa namanya, ada faedah dari hadis ini. Jadi dalam sebagian riwayat Nabi bertanya kepada para sahabat dengan lafaz hal tadruna madza qala rabbukum al-laila. Jadi ada tambahan di situ al-laila dalam riwayat yang lain. Tahukah kalian apa yang difirmankan oleh Allah Rabb kalian semalam? Kemudian itu dalam riwayat yang lain. Adapun faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, disunahkan bagi seorang imam untuk berbalik menghadap jamaah selesai sholat. Nah, sebagian dari ulama menyatakan setelah dia mengucapkan istighfar, setelah mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam, setelah itu baru dia menghadap ke jamaah. Jadi tidak langsung begitu assalamualaikum langsung menghadap ke jamaah, tidak. Tapi apa? Setelah dia mengucapkan istighfar, kemudian setelah mengucapkan zikir-zikir yang lain. Yang kedua, faedah yang kedua dari hadis itu, disunahkan bagi imam untuk memberi nasihat setelah selesai sholat jika memang dia diperlukan, ya kan? Dan hal ini sering dilakukan oleh Nabi, ya, karena kita ketahui bahwa Nabi kita adalah sumber hukum Islam. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu adalah sumber hukum. Maka sering setiap kali selesai sholat beliau kemudian menyampaikan hadis kepada para sahabat yang tinggal di masjid atau sholat berjamaah. Ini kalau diperlukan. Kalau kita sekarang ini ya sudah selesai sebagai imam, dia tidak butuh dengan ceramah, ya nggak ada masalah. Kemudian faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala bebas berfirman pada waktu yang dia tentukan. Tidak seperti apa yang diyakini oleh sebagian dari Asy'ariyah. Ini berkaitan dengan sifat Allah berbicara. Sifat Allah berbicara, berfirman. Ini termasuk sifat Allah. Nah, Allah itu berbicara itu bebas. Nggak boleh ada yang ngatur. Ngapain manusia kok ngatur Allah Subhanahu wa taala? Dia berbicara. Ini kita katakan inilah kelancangan dari orang-orang Asy'ariyah. Artinya pengikut Asy'ariyah. Bahwasanya apa? Mereka mengatakan Allah itu berkata dengan kalam qadim. Kalam qadim yang mereka maknai bahwa Allah itu berbicara sejak zaman azali. Sejak zaman artinya sejak adanya Allah. Jadi Allah itu hanya berbicara ketika sejak adanya Allah dia berbicara. Ya.
dengan satu topik yang tidak pernah berubah. Ya kita katakan itu sudah Allah itu hanya berbicara di awal tok, itu istilahnya. Ya. Dan Allah itu tidak lagi berbicara sesudahnya. Sesudah Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari, artinya orang mengatakan Allah itu sudah capek. Allah capek, Allah istirahat, tidur dan sebagainya. Itu anggapan-anggapan mereka. Kenapa? Karena apa yang dilogikakan itu sesuai dengan apa yang sesuai dengan manusia, makhluk. Kalau makhluk itu kerja keras semalam suntuk aja, itu akan capek. Itu karena manusia. Ya kan? Jadi jangan dianalogikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan langit dan bumi dalam 6 hari. Kemudian mereka mengatakan Allah itu sudah capek. Padahal Allah sendiri mengatakan wa ma massana min lugub. Allah itu tidak pernah capek. Jadi Allah Subhanahu wa taala artinya orang-orang Asy'ariyah mengatakan Allah itu tidak pernah. Kenapa? Karena mereka menolak sifat Allah bisa berbicara kapan saja. Ya Allah bisa berbicara kapan saja karena Allah pernah berbicara dengan Nabi Adam. Allah pernah berbicara dengan Jibril. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Allah berbicara dengan Nabi Muhammad. Allah berbicara, artinya Allah berbicara dengan penduduk surga, berbicara dengan kita katakan malaikat Jibril. Allah berbicara dengan malaikat secara umum, ya kan? Seperti wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah berkata kepada para malaikat. Nah terkadang Allah berbicara kepada Jibril, ya Jibril, udkhulul jannah, masuklah kamu ke dalam surga. Lihat di dalam surga, apa yang kamu lihat di dalam surga. Setelah itu masuklah wahai Jibril ke dalam neraka. Jadi Allah berbicara sekehendak Dia. Jadi nggak boleh kita ya Allah berbicara kepada Nabi Adam. Nabi Adam dengan Allah kan jauh masanya. Jadi Allah itu berbicara kapan saja yang Dia kehendaki, dengan topik apa saja yang Dia kehendaki, dan kepada siapapun yang Dia kehendaki. Enggak boleh kita manusia kok makhluk ikut campur dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kelancangan. Terlalu lancang kalau dia berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ini sebenarnya banyak lagi faedah yang bisa disebutkan dalam hadis ini. Jadi dalam hadis ini menunjukkan, ya tadi kita sudah sebutkan faedah. Kalau kita tidak tahu ya kita jawab wallahu a'lam. Adapun dalil yang keempat yang disebutkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas yang kandungannya menyebutkan qala ba'duhum laqad sadaqa nau'un kadza wa kadza fa anzalallahu hadhil ayat. Sebagian mereka mengatakan sungguh telah benar bintang ini dan bintang itu. Maka turunlah ayat fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Lalu aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'adzim. Dan sesungguhnya itu benar-benar sumpah yang besar. Yang besar. Law ta'lamuna 'adzim, jika kamu mengetahui. Innahu laqur'anun karim, dan ini adalah sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah sangat mulia. Fi kitabim maknun, di dalam kitab yang terpelihara, artinya di Lauhil Mahfuz. La yamassuhu illal mutahharun, dan tidak ada yang menyentuh selain dari hamba-hamba yang disucikan. Ini juga masalah khilaf antara kalimat al-mutahharun di situ. Ada yang mengatakan malaikat, ada yang mengatakan wanita haid, wanita nifas. Karena wanita haid dan nifas tidak boleh menyentuh Al-Quran. Al-mutahharun di situ maknanya adalah al-malaika. Jadi memang masalah khilaf di antara para ulama. Tanzilun min rabbil alamin, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Apa bihadzal hadisi antum mudhinun? Apakah kamu menganggap remeh berita Al-Quran itu? Taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kamu menjadikan rezeki yang kamu terima dari Allah justru untuk mendustakannya. Adapun penjelasan sebagaimana telah dijelaskan di
pembahasan bab ini, yaitu sebagian mereka diberi rezeki. Ini dalam dalil yang pertama ya. Diberi rezeki oleh Allah berupa hujan, akan tetapi mereka mendustakan nikmat Allah tersebut dengan menisbahkan rezeki hujan itu kepada bintang-bintang. Tidak menisbahkan hujan itu kepada Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan. Wallahu taala a'lam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin innahu huwal ghafurur rahim. Baik, kita tutup doa kepada majelis.